Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sidang jamaah yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini diberikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan untuk melaksanakan ibadah di dalam menyempurnakan ibadah kita di Ramadan ini. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu hari-hari kita di Ramadan ini berkat daripada doa-doa kita sebelumnya, ya, di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minna. Ya Allah, selamatkanlah aku dari penyakit-penyakit, dari uzur-uzur yang itu kemudian bisa membuat kita bisa beribadah di Ramadan ini. Selamatkanlah aku sampai kepada penampakan hilal, ya, sampai kepada penetapan ibadah puasa oleh pemerintah. Kemudian Ramadan itu adalah untukku, dan selamatkanlah aku dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat selama bulan Ramadan. Sehingga kita betul-betul bersyukur sekali hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita tentu berdoa berharap bisa terus sampai nanti di akhir daripada Ramadan. Kita melihat, ya, kami secara pribadi saja dari awal Ramadan sampai tadi menjelang qomat, ya, sudah paling tidak sudah ada 5, ya, ada 5 flyer orang-orang yang wafat, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjelang subuh ada lagi gitu, ya, yang baru saja wafat, menggambarkan bahwa, ya, begitulah di tengah-tengah Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala, ya, juga mengambil, ya, ajal daripada orang-orang yang beliau pilih, ya. Ada juga orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini, dan kita berdoa semoga kita bisa menyempurnakan ibadah di Ramadan ini. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita melihat dalam kehidupan manusia secara umum, ya, selalu ada yang dianggap istimewa, selalu ada yang dianggap spesial, ya. Ada orang-orang yang kita anggap istimewa di dalam kehidupan kita, ya, bapak ibu kita, istri, anak-anak kita. Ada juga orang-orang tertentu yang memang dia dianggap istimewa. Ada waktu-waktu yang istimewa, termasuk kita yang ketika berkeluarga, ya, sangat mengistimewakan itu. Ketika misalnya mengenang kelahiran anak kita, mengenang pernikahan dengan keluarga, dengan istri kita. Begitu pula yang lainnya, ya, ada hari-hari, ada waktu yang istimewa, ada tempat-tempat yang istimewa, ada orang-orang yang istimewa, ya, yang kemudian yang istimewa itu bahkan ada yang sampai mendapatkan perlakuan yang diagungkan, ya, dihormati, diagungkan sedemikian rupa. Maka menjadi satu hal yang aneh jika sesuatu yang istimewa, yang agung itu, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran juga oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keistimewaan Ramadan, Syahrul Mubarak, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang hari-harinya di dalamnya itu adalah hari-hari yang istimewa. Menit, ya, detik, jam yang berlalu di Ramadan itu adalah waktu-waktu yang istimewa. Sampai-sampai kemudian orang yang tidur pun, ya, di Ramadan, kalau tidurnya karena dia lelah, karena puasa, karena ibadah, itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistimewaan Ramadan ini berdampak, ya, kepada kita yang ikut terlibat di dalamnya. Maka hal ini juga pernah dijelaskan oleh Imam Qatadah, sebagaimana juga dikutip oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, innallaha astafa sofaya min khalqihi astafa min malaikati rusula wa minan nasi rusula wastafa minal kalami zakarahu
wastafa minal ardi masajida, wastafa minasy-syuhuri Ramadan wasyhuril hurum, wastafa min ayyami yaumil jum'ah, wastafa min layali lailatul qadar. Fa'azzamu ma azzamallahu fa innama ta'azzamu umuru bima azzamahallahu inda ahlil fahmi wa ahlil aqli. Kata beliau, Allah telah memilih di antara makhluk-makhluknya menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa. Misalnya tentu sosok yang paling mulia, khair khalqillah, ciptaan terbaiknya Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari beliau nanti ada terpilih 5 orang, ya, 5 orang yang disebut sebagai ulul azmi, orang-orang yang terpilih, ya, nabi-nabi yang terbaik, nabi-nabi yang terpilih. Kemudian memilih di antara para malaikat menjadi rasulnya, menjadi utusannya, ya, menjadi petugas-petugas Allah Subhanahu wa taala. Posisi yang paling mulia ditempati oleh malaikat Jibril, ya, sebagai penyampai wahyu, tugasnya membawakan wahyu kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah, ya, di antara para malaikat ada yang terbaik, ada yang terpilih. Kemudian memilih manusia tertentu untuk menjadi rasul-rasulnya. Ada 124.000 nabi yang pernah ditugaskan, ya, ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah kepada kita, mengantarkan, menjelaskan kepada Bani Adam ini bahwa dia statusnya itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memilih di antara kalam-kalam, ya, kalam-kalamnya menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memilih di antara sebagian bumi untuk menjadi masjid-masjid, ya, sebagai tempat sujud. Kemudian memilih di antara bulan-bulan yang ada, yakni bulan Ramadan sebagai bulan yang terbaik dan bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kemudian memilih hari Jumat di antara hari-hari yang ada, memilih malam, ya, malam Lailatul Qadar di antara malam-malam yang ada dalam setahun itu. Ada satu malam yang sangat mulia, yakni malam Lailatul Qadar yang kadarnya itu sama dengan 1000 bulan, yang kemudian nanti akan kita perebutkan itu. Ini sebagai reward, ya, terbaik yang diberikan di Ramadan ini. Kemudian mengagung dan maka dari itu agungkanlah apa-apa yang telah diagungkan oleh Allah, karena mengagungkan perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah hanya terjadi pada ahli ilmu dan orang-orang yang berakal saja, ya. Jadi posisi kita tentu di Ramadan ini dalam posisi di mana kita sedang mensikapi Ramadan sebagai satu bulan yang istimewa, dan harusnya kita memberikan perlakuan yang terbaik kepada Ramadan ini, ya. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan demikian tentu, ya, dalam satu pekan ini kita sudah mengupayakan layanan yang terbaik, ya, kepada Ramadan ini. Bagaimana ibadah kita, bagaimana bacaan Quran kita. Dan misalnya kalau kita ambil ilustrasi, ya, kalau seandainya kalau orang yang paling istimewa, ya, yang paling dimuliakan di negara ini kan mungkin orang yang nomor 1, ya, di negara ini. Misalnya kalau mau datang Pak Prabowo, ya, maka jalan-jalan yang berlubang sudah ditambal semua, ya. Kemudian spanduk-spanduk sambutan itu mungkin dari bandara sampai di tempat acara. Kemudian intel sudah disebarkan, protokoler, ya, aparat disiagakan dengan pendanaan yang luar biasa untuk acara yang mungkin sejam, 2 jam atau 3 jam, ya, yang itu kemudian perlakuannya sedemikian rupa, ya. Yang kemudian kalau kita hadir pun di dalamnya, ya, kita juga bisa merasakan suasananya seperti apa. Untuk masuk ke dalamnya pun harus pakai metal detektor misalnya. Ini contoh bagaimana sosok manusia yang paling dihormati, yang paling dimuliakan, yang paling dijagakan, gitu, ya. Tentu kita pun seperti itu, melihat datangnya Ramadan mestinya juga seperti itu, ya, bahwa perlakuan kita kepada Ramadan ini harusnya juga seperti itu. Makanya dijelaskan, ya, oleh para ulama bagaimana kita mensikapi Ramadan ini, bagaimana sikap kita kepada Ramadan ini. Maka dijelaskan paling tidak yang pertama, ada orang yang memandang Ramadan ini sebagai bulan yang terbaik,
yang ditunggu-tunggu kehadirannya, maka itulah orang-orang yang muslim yang sejati, orang-orang yang beriman. Ada juga orang yang memandang Ramadan ini adalah bulan yang paling tidak diharapkan, ya dia rasakan. Dan ini disampaikan oleh dalam riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi pernah bersumpah, ya. Beliau mengatakan bimahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu ma ata 'alal muslimina syahrul khairul lahum min Ramadan wala ata 'alal munafiqina syahrul syarrul lahum min Ramadan wa dzalika lima yu'addul mu'minuna fihi minal quwwatil lil ibadah wa ma yu'addul fihi al munafiquna min ghafalatin nasi wa auratihim huwa ghanamu lil mu'mini yaktanimuhul fajir. Dengan sumpahnya, baginda Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya tidak ada bulan yang lebih baik bagi orang-orang muslim ketimbang bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang lebih buruk bagi orang yang munafik ketimbang bulan Ramadan. Jadi beliau di sini hanya menyebut orang muslim dan orang munafik. Karena kalau orang kafir kan nggak mungkin dia bersikap kepada Ramadan, karena ini bukan dari bagiannya. Tapi bisa dilihat bahwa sikapnya orang terhadap Ramadan, ya kalau dia senang, dia gembira, maka dia mukmin sejati, muslim sejati. Tapi kalau dia merasa terganggu dengan Ramadan, bisa dikatakan dia adalah orang-orang yang munafik. Karena kemudian beliau mengatakan hal itu dikarenakan orang-orang mukmin mempersiapkan kekuatan, daya upaya untuk beribadah di dalamnya. Sementara orang-orang munafik itu menyambut Ramadan dengan kelalaian. Ya, ini Masya Allah ya. Yang sampai kemudian kita membiarkan diri kita lalai ya dengan keadaan yang ada, khawatir sekali kita kalau kita termasuk sebagai orang-orang yang munafik itu. Ya, menyambut Ramadan dengan kelalaian dan kehinaan manusia. Ramadan itu adalah keuntungan besar bagi orang-orang yang beriman, kata beliau, yang dimana nanti di akhirat kelak itu orang-orang yang fasik itu ingin merampasnya. Jadi orang-orang fasik yang masih berbuat dosa, berbuat maksiat, walaupun datang Ramadan, kelak di akhirat itu iri sekali kepada orang-orang yang beriman dengan kenikmatan Ramadan. Ingin sekali dia merampas itu, kenikmatan Ramadan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Ya, ini yang kemudian bisa kita saksikan ya secara sosiologis kepada masyarakat pada umumnya ya. Ya, kemudian kan kita saksikan ternyata sekarang sudah hari ke-8 ini, ya orang sekarang sudah nggak lagi nggak malu-malu ya menenteng rokok, makan di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya. Kayaknya nggak ada, ya nggak merasa kalau ini sedang Ramadan kan begitu. Ya, sehingga dari sini kemudian para ulama memberikan tipologi ya, kategori-kategori bagaimana orang mensikapi Ramadan ini. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang betul-betul dia bahagia, gembira, dan memang dia sangat merindukan datangnya Ramadan. Sudah dari bulan Rajab kan dia sudah berdoa, sudah senang sekali dia, berharap-harap baliknya Ramadan. Ketika sampai ketemu Ramadan tambah gembira lagi. Maka mereka menyambutnya dengan penuh kebahagiaan, dengan sukacita, yang karena sudah ditunggu-tunggu sekian lama ya. Karena yakin sekali dengan keberkahan maghfirah yang ada di Ramadan ini. Maka dikatakan oleh para ulama, faminhum man huwa ilaihi bil ashwaqi yu'addul ayyami was sa'ati sauqan wa raqbatan ila liqa'i Ramadan. Di antara mereka itu ada yang rindu dengan Ramadan, dia menghitung-hitung hari dan waktu dengan kerinduan dan keinginan untuk berjumpa dengan Ramadan tersebut. Semoga kita termasuk yang kelompok yang pertama ini, yang kemudian saat ini sedang bahagia sekali ya dengan menikmati hari-hari terbaik di Ramadan. Yang kedua, kata para ulama, yakni orang-orang yang tidak merasakan perbedaan sama sekali. Datangnya Ramadan itu kayaknya biasa-biasa saja. Sehingga yang terasa berbeda itu hanya karena mereka tidak bisa makan dan minum saja. Itu saja bedanya. Sehingga ketika datang Ramadan, dia anggap biasa saja, ya ikut saja dia berpuasa karena mungkin khawatir malu dengan istri, dengan anak atau tetangga dan sebagainya, maka dia ikut saja berpuasa. Maka Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyaknya orang yang berpuasa dari umatnya itu yang dia tidak dapat apa-apa
kecuali hanya capek-capek saja untuk lapar dan dahaga saja. Dia nggak dapat pahala sama sekali. Ya, karena itu tadi nggak ada sikap hati terhadap Ramadan ini, biasa-biasa saja gitu ya. Maka para ulama mengatakan wa minan nasi sinful la faraqa indahum baina wa Ramadan wa ghairihi fa huwa yastaqbilunahu biqalbin baridin wa nafsi fatirati la tara li hadza syahri mizata an ghairihi illa annaha tamtani'u fihi an ta'ami wasyarabi. Di antara manusia ada kelompok yang memandang bahwa Ramadan itu ya nggak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Mereka menyambut Ramadan dengan hati yang dingin, ya, hati yang dingin, tidak excited, ya, tidak ada euforia menyambut Ramadan ini. Tidak tampak bagi mereka perbedaan antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lain kecuali sekedar dilarang untuk makan dan minum saja. Ini jangan sampai juga kita tergolong sebagai kelompok yang seperti ini. Kita merasa biasa-biasa saja dengan Ramadan. Ya akhirnya pun juga Allah pun menganggap biasa saja kepada kita, itu ya. Tidak dianggap juga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak serius dengan Ramadan ini. Padahal betapa Allah betul-betul serius kepada Ramadan ini untuk menyambut kita bisa masuk ke dalam surganya, dibuka lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Betapa seriusnya Allah Subhanahu wa taala untuk Ramadan ini. Iblis, syaitan itu dibelenggu agar kita mudah untuk beribadah. Semuanya dimudahkan, tapi kemudian mengapa masih ada orang yang kemudian tidak ada perasaan ya, dengan datangnya Ramadan ini? Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kelompok yang lebih parah ya. Ini kelompok yang hatinya merasa sumpek, merasa tertekan, tidak senang ya, tidak bahagia dengan datangnya Ramadan ini. Dia merasa terkekang dengan datangnya Ramadan ini, merasa dibuat susah ya. Maka dikatakan oleh para ulama, wa sannafa minan nasi dhaqat nufusuhum bi hadzal syahril azim wa raul fihi habsan an mata'i wasyahawati. Sekelompok manusia juga ada yang jiwanya itu tertekan dengan datangnya bulan Ramadan ini. Mereka melihat Ramadan itu hanya sebagai pengekangan terhadap kenikmatan-kenikmatan, keinginan yang sudah biasa dia nikmati di luar Ramadan. Merasa terganggu dengan ditutupnya tempat-tempat hiburan malam, merasa terganggu dengan warung-warung makan di mana ditutup ya, sehingga dia ya kerepotan makan dan sebagainya. Kesusahan ya, sehingga ini pelajaran kepada kita dari tiga tipologi ini ya, kira-kira kita masuk kemana ya, kita melakukan self assessment kepada diri kita, kita kira-kira masuk kemana ya, padahal ini bulan ini jelas-jelas ya, datangnya bulan ini luar biasa menghapus dosa-dosa kita. Maka sebagaimana hadis yang sangat masyhur ya, ketika baginda Rasulullah naik mimbar ya, beliau mengucapkan amin ya sampai 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah, tadi naik tangga mimbar kok mengucapkan amin sampai 3 kali. Maka ketika itu beliau mengatakan, datang malaikat Jibril dan mengatakan, man adraka syahr Ramadan falam yukfar lahu fadahalan nara faba'adahu Allahu kul amin fakultu amin. Kata malaikat Jibril, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan sementara dia tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia akan masuk neraka dan dia akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril mengatakan, katakanlah amin, maka beliau pun mengatakan amin. Ya, diaminkan oleh baginda Rasulullah ini apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini. Jadi sudah betul-betul seriusnya Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita. Tapi kemudian bagaimana kita mensikapi datangnya Ramadan ini? Maka inilah yang harus kita kuatkan ya di pekan-pekan pertama Ramadan ini, karena kita akan memasuki pekan-pekan berikutnya yang tentu nanti godaannya bisa sangat luar biasa ya. Jangan sampai kita hadir di Ramadan ini hanya sekedar euforia saja ya. Di awalnya saja kita semangat, tapi kemudian mulai melemah, nanti di menjelang Lebaran kita sudah tambah melemah gitu ya. Padahal justru di akhir Ramadan harusnya lebih kencang, apalagi di sana ada iktikaf, ada malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian yang berikutnya, kalau kita renungkan, sebenarnya Ramadan dari sejak ya Rajab, Sya'ban sampai Ramadan itu adalah gerbang-gerbang yang disiapkan kepada kita untuk mengantarkan kita kepada madrasah Ramadan yang bisa mengantarkan kita kepada kesolehan diri kita. Ya, kita dulu kan bahkan sejak sebelum lahir itu kan orang tua kita sudah berdoa itu. Robbi habli minas solihin, ya Robbi habli minas solihin. Ya Allah beri aku anak yang soleh. Dan orang tua kita kan sangat bersyukur sekali hari ini kita semua menjadi orang-orang yang soleh-soleh semua ya, mau menjaga ibadah kita. Kita habis sholat berdoa, mendoakan kedua orang tua kita yang sudah wafat kan sampai doanya itu tidak terputus itu ya. Nah, ini bahwa yang utama dalam hidup kita sebenarnya adalah bagaimana mengantarkan kita kepada kesolehan diri kita. Kalau kita belajar membaca sirah, ya, sirah sahabat, sirah nabawiyah, isinya itu banyak menceritakan tentang bagaimana kesolehan-kesolehan. Kita lihat komunitas muslim yang ada di Madinah yang bersama Nabi waktu itu, bahkan itu diakui oleh para penulis dari barat yang pernah diteliti. Ternyata memang di dalamnya itu adalah berbicara mengenai kesolehan-kesolehan person-person yang luar biasa. Dan Nabi kan memang sudah sejak awal di kota Mekah 13 tahun kan sudah membangun kesolehan para sahabat ya. Di rumahnya Arqam, dan Arqam itu kan dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad itu sholatnya di rumahnya Arqam itu separuh malam ya. Sholat malamnya itu separuh malam, nisfahu aw inqus minhu qalila ya, separuh malam, dan membuat sampai kakinya sahabat itu bengkak-bengkak ya. Saking betapa Nabi mengantarkan mentazkiyah ya para sahabat ketika itu. Maka ketika sudah hijrah ke Madinah tambah lagi. Memang yang terlihat keseharian yang ada itu adalah kesolehan orang-orang yang ada di situ. Dan ternyata juga kalau kita melihat perjalanan Nabi sebagai seorang hamba misalnya ya, kan beliau kita lihat dalam surah Al-Isra yang juga dikatakan itu terjadi di bulan Rajab, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kan bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi beliau sebagai seorang hamba yang soleh ya, itu sudah beliau buktikan. Jadi tidak disebut sebagai Subhana Muhammad kemudian Rasulullah, tidak disebut namanya, tidak disebut gelar tertingginya sebagai seorang utusan, tapi posisi yang hakiki, yang esensi pada diri beliau yaitu sebagai hamba Allah yang juga sama seperti kita ya. Jadi kita semua adalah hamba Allah, masuk masjid semuanya adalah hamba Allah ya. Jadi makanya perjalanan ruhaniyah yang terjadi di malam Isra Mi'raj adalah beliau sebagai seorang hamba Allah dengan kesolehan yang sudah diraih secara sempurna oleh beliau. Bahkan itu hanya 10 tahun saja beliau bisa raih itu. 10 tahun ya sejak beliau terima wahyu di Gua Hira. Kemudian di tahun ke-10 kenabian beliau naik ke langit untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Jadi 10 tahun itu bisa dikatakan beliau mampu mengkapitalisasi, ya, kalau bahasa sekarang itu ya, kapasitas ruhiyahnya, ruhaninya, status kehambaannya dengan baik. Dan kalau kita baca sirah ya memang seperti itu. Sejak terima wahyu di Gua Hira, perintah dakwah, memang beliau nggak ada lagi waktunya untuk istirahat. Ya, malamnya seperti rahib merintih sayu. Ya. Kata Sayyidah Aisyah itu kalau sudah sholat malam itu jenggotnya basah dengan air mata itu terisak-isak ya. Bahkan saking lamanya sholatnya nggak terasa kakinya bengkak ya. Kemudian siangnya itu memang hari-harinya adalah dalam rangka dakwah, siangnya seperti singa di rimba ya. Berdakwah sampai kemudian di Taif berdarah-darah dilempari batu. Seperti itulah Nabi 10 tahun itu sebelum beliau mendapatkan riwayat yang luar biasa sebagai hamba naik ke langit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mampu mencapai kesolehan yang sempurna sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu terbukti, terlihat dari ya, jadi setelah mengimami para nabi ya di Baitul Maqdis 124.000 nabi ya kata Imam Ibnu Katsir. Kemudian naik ke langit, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan orang-orang tertentu, nabi-nabi tertentu untuk menyambut beliau di setiap lapis-lapis langit itu. Ya. Di lapis langit yang pertama disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, manusia pertama. Ya, atau nabi pertama bertemu dengan nabi terakhir. Ya. Ya.
Waktu itu apa kata Nabi Adam? Disambutnya, marhaban bi ibni salih wan nabiyus salih. Selamat datang anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Kita ambil di sini kata kunci soleh ya. Ya, ibni soleh, nabius soleh. Anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian naik ke lapis langit yang kedua, berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dua orang langsung yang menyambut. Ya. Sama juga disambut, marhaban bin nabius salih wa akhis salih. Selamat datang Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh. Kata Nabi, memang dia adalah Nabi yang saudaraku yang paling dekat. Ya, karena kan setelah Nabi Isa adalah Rasulullah gitu ya. Jadi disambut dengan ucapan seperti itu. Mereka semua mengatakan tentang bagaimana pencapaian kesolehan yang diraih oleh baginda Rasulullah. Ya, di lapis langit yang ketiga, Nabi Yusuf ya, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, semua mengatakan sama, marhaban bin Nabius salih wa akhis salih. Selamat datang Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh. Nah, nanti di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ini sama dengan Nabi Adam. Dia mengatakan marhaban bi ibni salih wan nabiyus salih. Selamat datang anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Kata Nabi, dari semua yang menyambut itu yang paling mirip dengan aku adalah Nabi Ibrahim. Jadi luar biasa. Semua itu mengatakan ya kata kuncinya adalah kesolehan kan ya. Nabi yang saleh, anakku yang saleh, saudaraku yang saleh. Jadi memang Nabi itu naik ke langit berjumpa dengan Allah karena kesolehannya, ya, karena ibadahnya yang luar biasa. Sampai kemudian ketemu Allah di Sidratul Muntaha. Ya. Allah mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadis salihin. Salam keselamatan untukku ya Allah. Ya, mungkin karena kesolehannya itu. Tapi kemudian jangan lupa bahwa ada nanti ya ada umatku dan ada nanti umatku yang soleh juga, sehingga berilah mereka rahmat keselamatan kepada mereka juga. Ya, jadi Nabi itu sudah menyampaikan 14 abad yang lalu kepada Allah Subhanahu wa taala, berilah rahmat keselamatan kepada hamba-hambamu yang soleh ya Allah kan itu. Jadi sebenarnya yang mengantarkan kita sampai kepada Allah itu adalah kesolehan diri kita. Ya, kan jelas ayatnya ya, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mau liqa ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan. Lakukanlah amal-amal saleh, karena itulah yang menjadi asbab kepada kita naik derajatnya menjadi orang-orang yang saleh dan tidak syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbicara Ramadan tentu berbicara kesolehan mengantarkan kesolehan untuk anak-anak kita gitu ya. Luar biasa di setting sedemikian rupa itu sekarang anak-anak agar ada buku khusus ya, agar kemudian dicatat itu apa saja kegiatan mereka hari-harinya supaya mereka menjadi anak yang soleh sesuai dengan doa-doa kita setiap hari, punya anak yang soleh ya. Kemudian sebagai bapak, ibu pun juga kita harusnya menjadi bapak dan ibu yang soleh kan begitu. Karena dengan kesolehan kita sebagai orang tua, Allah itu akan menjaga anak kita. Itu terbukti di dalam surah Al-Kahfi. Sampai kemudian diproteskan ya Nabi Khidir itu oleh Nabi Musa alaihissalam. Ngapain capek-capek kita kerja keras ini, menegakkan dinding rumah ini. Sudah capek-capek berkeringat, tidak dikasih makan, minum, nggak dikasih gaji lagi kan begitu. Kemudian protesnya nanti dijawab oleh Nabi Khidir bahwa wa kana abuhuma sholiha. Ini anak-anak yatim ini orang tuanya sudah wafat, tapi orang tuanya itu adalah orang-orang yang soleh. Kita dapat perintah Allah Subhanahu wa taala bangun rumah ini karena di dalam tanahnya ini ada harta karun. Bahaya kalau diambil oleh orang lain, sebab ini adalah hak daripada generasinya. Berharap bahwa nanti anaknya menjadi anak yang soleh juga sebagaimana bapaknya, orang tuanya kan begitu. Sehingga begitulah bagaimana kita mengantarkan kesolehan diri kita. Datangnya Ramadan itu dalam rangka mengantarkan kita kepada kesolehan diri kita. Ya, sebagai seorang hamba Allah yang memang kita sadar bahwa kita ini status yang paling utama, yang paling subtil dalam diri kita adalah sebagai seorang hamba Allah.
jauh-jauh hari ya, sebelum kita punya nama kan begitu ya. Ketika dikatakan bahkan 50 tahun apa dalam hadis itu ya, sebelum alam semesta diciptakan itu sudah ada persaksian ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di alam ruh yang dicatat dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bahwa semua Bani Adam ini ya sebelum dia lahir ke muka bumi ini, rohnya itu pernah diminta persaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat yang lain dikatakan roh para nabi dan rasul juga itu ada persaksian khusus. Ya, ada namanya misaqat ghalidha. Ya, kalau kita menikah itu kan juga disebut sebagai misaqat ghalidha. Ada juga misak antara Allah dengan para nabi-nabi dan rasul, itu khusus ya. Tapi yang bukan nabi dan rasul juga pernah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah mengatakan alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dalam bentuk pertanyaan ya, apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita semuanya menjawab bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Tapi kemudian kata Allah di dalam Al-Quran di ujung ayat itu, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tapi nanti di hari kiamat, dari kalian semua ini banyak yang mengatakan aku tidak tahu itu, aku lalai, aku tidak pernah mengerti kapan itu kejadiannya gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menugaskan seluruh nabi-nabi dan rasul untuk turun ke muka bumi ini dalam rangka itu, dalam rangka mengingatkan itu. Bahkan kalau kita buka kitab Taurat, kitab Injil, persaksian di alam ruh ini atau di alam primordial ini disebut sebagai apa? The Covenant. Ya, The Covenant bisa di Google atau bisa di ChatGPT itu. Apa itu? Apa itu the Covenant itu? Ya isinya itu. Ketika Allah mengatakan, "Apakah aku ini Tuhan?" Kemudian kita mengatakan bala syahidna. Benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ini yang menjadi asas ya. Mengapa kemudian setiap kita, ya setiap umat manusia yang lahir ke muka bumi ini terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan itu dihadirkan dalam rangka itu. Ingatkan kita kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yakni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia ini lupa, lalai terhadap jati dirinya ini ya, karena kesibukannya kepada urusan dunia, karena kenikmatan dunia yang terlalu meliputi hatinya sampai dia lupa kepada kenikmatan akhirat, peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan kebanyakan manusia seperti itu, kebanyakannya. Ya, saya sering mengambil sebuah ilustrasi itu kisahnya Nasruddin Hoja ya. Ya, jadi suatu ketika Nasruddin ini terlihat mondar-mandir di depan rumahnya, bolak-balik mencari-cari sesuatu yang hilang gitu ya, di depan rumahnya. Malam itu terang benderang dengan bulan purnama. Kemudian lewatlah temannya bertanya, "Wahai Nasruddin, apa gerangan yang kau cari?" Kemudian kata dia, "Aku mencari-cari kunci rumahku yang jatuh." Kemudian, "Kenapa dicari di sini? Sebenarnya di mana jatuhnya kunci rumahmu itu?" Kemudian kata dia, "Kunci rumahnya sebenarnya jatuhnya di dalam rumah. Tapi karena di dalam rumah saya itu gelap, tidak ada minyak untuk menyalakan lampu, sehingga saya mungkin mencarinya di sini. Siapa tahu saya bisa ketemu di sini. Kan di sini ada cahaya bulan purnama yang terang benderang. Barangkali aku bisa ketemu kuncinya di sini," kata dia begitu ya. Kata temannya, "Kok bisa begitu? Ada apa itu ya? Hilangnya dalam rumah, cari kok di luar rumah gitu ya." Kan tindakan yang menggelikan gitu ya. Tapi kemudian dari kisah ini Nasruddin sedang mengajari kita, gambaran rumah yang gelap itu adalah gambaran diri kita, jiwa kita, hati kita yang gelap mungkin karena banyak dosa gitu ya. Sehingga tertutupi, sehingga gelap. Dengan gelapnya diri itu kemudian banyak orang yang kehilangan jati dirinya. Ya, lupa akan jati diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Dia keluar dari dirinya. Dia keluar dari rumahnya, mencari di tempat-tempat yang gemerlap, mencari di tempat-tempat yang benderang, mencari menganggap mungkin dikira
dia ketemu jati dirinya pada jabatan yang tinggi, pada harta yang banyak, pada tempat-tempat hiburan malam ya, ada gemerlap-gemerlap di sana ya. Ya jadi menyangka bisa menemukan di sana jati dirinya nggak akan pernah. Ya. Kalau mau ketemu jati diri sebagai hamba Allah ya masuk ke dalam masjid. Ya, masuk ke dalam masjid. Ya, kalau di dalam sekolah dia kan itu kan siswa ya atau mahasiswa kalau kuliah. Semuanya kan sama ya statusnya. Kalau di dalam pesawat ya penumpang, kalau di dalam kereta api penumpang juga kan statusnya semua. Tapi kalau sudah masuk ke dalam masjid berarti dia adalah ibadah Allah, dia adalah Abdullah, dia adalah hamba Allah. Jadi carilah jati diri kita itu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Maka hadirnya Ramadan dalam rangka itu agar menguatkan diri kita kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Ramadan ini ya menjadi Ramadan yang terbaik buat diri kita, karena memang nggak ada jaminan bahwa kita akan masih ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bulan Sya'ban itu kan dikatakan oleh Nabi sebagai bulan penentuan ya. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, mengapa banyak puasa di Sya'ban? Ya karena di Sya'ban itulah Allah menetapkan ajal seseorang sampai ke Sya'ban berikutnya. Maka beliau mengatakan, ya jika saja kemudian Allah menetapkan ajalku di Sya'ban, maka aku berharap aku diambil ajalnya dalam keadaan berpuasa. Ya, maka kita bersyukur alhamdulillah ternyata ajal kita bukan di Sya'ban ya. Kita masih berdoa balik ke Ramadan, sampai di Ramadan. Tapi nggak ada jaminan bahwa kita masih sampai ketemu di Ramadan yang berikutnya. Karena barangkali nama kita sudah ditetapkan di Sya'ban yang kemarin sampai Sya'ban sebelum Ramadan di tahun yang akan datang. Sehingga gak ada jaminan bahwa kita masih ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka kita jadikan ini sebagai Ramadan yang terbaik buat diri kita. Semoga menjadi wasilah asbab kita ya kembali ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala tadi dengan membawa kesolehan diri kita. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.